kelak di akhirat ada orang-orang yang ketika dihadapkan dengan Allah, ternyata dosa-dosanya itu berguguran satu persatu. Jadi orang ini heran, Bapak Ibu, kok bisa? Ternyata di dunia dahulu ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan. Misalnya riwayat Imam Muslim dari Abi Burdata an abihi, dari Abu Burdah dari ayahnya berkata, yaji'u yaumal qiyamati nasun, kelak di akhirat akan datang manusia pada hari kiamat, minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, bizunubin amsalil jibal, bizunubi amsalil jibal, dosanya seperti gunung, artinya ini dosanya banyak sekali. Fayaghfiruhallahu lahum, kemudian Allah ternyata hapuskan kesalahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah pada malam ini. Allah masih perkenankan kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di Masjid Nurul Falah, Nurul Al-Falah Darul Muttaqin. Mudah-mudahan waktu kesempatan yang kita luangkan hendaknya dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang kelak kita terima dan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, setiap malam Jumat di masjid kita ini kita membahas tema seputar amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Judul itu kita ambil karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya manusia pasti tak luput dari kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dan Allah maafkan kesalahan tersebut. Dari pembahasan ini kita pilihlah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasannya, dan juga kita pilih hadis-hadis Nabi yang menguatkan tentang apa saja amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan dosa. Pada malam ini adalah malam pertemuan yang kedua, yang mana sebelumnya kita sudah sebutkan 3 amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Nah, di antaranya adalah ketika seorang muazzin selama dia azan, maka pepohonan, bebatuan dan hewan-hewan, seluruh makhluk yang mendengar suaranya memintakan ampun terhadap orang tersebut. Selain itu juga sudah kita jelaskan tentang amal baik. Amal baik yang kita lakukan, ternyata amal baik itu bukan saja mendatangkan pahala. Apa contohnya amal baik? Semacam mengadakan pengajian ini, itu adalah amal baik. Selama ini mungkin yang terpikir oleh kita, ketika kita mengikuti pengajian,
ketika kita membuat program keagamaan, kita mendapatkan pahala. Itu benar sekali. Tetapi di balik itu, yuzhib innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang, yuzhibnas sayyiat, menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini kita tambah lagi amalan yang berikutnya, yaitu membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini berupa zikir. Nanti kita akan bacakan zikirnya, kita akan ajarkan. Nah, apabila zikir-zikir itu Bapak Ibu amalkan, bukan saja mendatangkan pahala, tetapi menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah hebatnya agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ambil dahulu satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti yang dimaksud adalah kita, karena kita sudah beriman. Apa bukti keimanan kita? Kita mengerjakan amal ibadah. Jadi iman kalau tidak dibuktikan, maka imannya itu tidak dikatakan beriman. Sebab imannya hanya di lisan, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Maka di sini Allah SWT memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah beri kalian furqan. Kata para ulama tafsir, misalnya seperti Imam Ibnu Katsir, seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur, atau mungkin dalam kitab Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baydawi, banyak sekali dalam kitab tafsir disebutkan furqan. Di situ maknanya an-najah, keselamatan, atau nusran, penyelamatan. Maka orang yang beriman dan bertakwa Allah selamatkan dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di akhirat kelak. Di samping itu, wa yukaffir ankum sayyiatikum, dikafirkan. Kafir itu maknanya ditutup. Kaffara yukaffiru artinya menutup. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada buku, dalam bahasa Inggris buku kemudian kulitnya tebal, kita menyebutnya cover. Kata para ulama, cover itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dari kata kafaro, menutup. Maka dosa kita, kenapa hari ini kita masih dimuliakan orang, masih disanjung orang, masih dihormati orang? Karena Allah tutup kesalahan kita di hadapan manusia. Allah tutup aib kita di hadapan manusia. Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Ada yang mengatakan wa yaghfir itu dihapuskan. Ada yang mengatakan wa yaghfir itu wasatru lakum. Memang ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari kesalahan tersebut. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan maha perkasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat ada orang-orang yang ketika dihadapkan dengan Allah, ternyata dosa-dosanya itu berguguran satu persatu. Jadi orang ini heran, Bapak Ibu, kok bisa? Ternyata di dunia dahulu ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan. Misalnya riwayat Imam Muslim dari Abi Burdata an abihi, dari Abu Burdah dari ayahnya berkata, yaji'u yaumal qiyamati nasun, kelak di akhirat akan datang manusia pada hari kiamat, minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, bizunubin amsalil jibal, bizunubi amsalil jibal, dosanya seperti gunung. Artinya ini dosanya banyak sekali.
fayaghfiruhallahu lahum, kemudian Allah ternyata hapuskan kesalahannya itu. Nah, apa perbuatannya Bapak Ibu sehingga amal-amalnya, sehingga dosa-dosanya itu dihapuskan? Maka yang keempat, yang ketiga mana Ustaz sebelumnya? Maka nanti tengok di video kita, ada di video Pak Nesdi, ada juga di video yang lain, nanti tengok saja seri pertama. Ini seri yang kedua. Yang keempat yaitu membaca kalimat at-thayyibah. Baik, saya bacakan, maka Bapak Ibu silakan simak baik-baik. Saya yakin Bapak Ibu hafal zikir ini, hafal kalimat thayyibah ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata beliau? Man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat ini enggak asing nih Pak, biasa sekali kita ucapkan. Saya ulang lagi Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam teks ini atau riwayat ini tidak ada kata yuhyi wa yumit dalam riwayat yang kita bacakan barusan. Karena sebagai jemaah tanya, kami baca pakai yuhyi wa yumit Ustaz, bisa tidak? Bisa. Nanti kita bacakan riwayat yang lain. Ini riwayat satu riwayat menjelaskan itu saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin, dalam satu hari. Satu hari berarti mulai dari kita bangun dari subuh tadi sampai nanti kita tidur kembali, mesti dituntaskan berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Saya ulang lagi Bapak Ibu, siapa yang mengucapkan? Ya Pak, kita ulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan 4. Luar biasa Pak. Yang kita baca tadi 100 kali, maka Allah berikan 4 perkara. Yang pertama Allah berikan kanaslahu adalah asyri riqabin, sama pahalanya seperti orang yang memerdekakan 10 orang budak. Memerdekakan budak di zaman itu bukan perkara mudah. Hanya orang-orang kaya saja yang sanggup melakukannya. Apalagi di zaman sekarang budak sudah tidak ada. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh pahala seperti pahala orang zaman dahulu, sementara keadaan sudah berbeda? Maka kata para ulama, inilah amalannya. Maka kita pun mendapatkan 10 pahala seperti orang yang merdekakan, mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Oke, yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulislah bagi orang ini 100 pula kebaikan. Satu kebaikan dalam Al-Quran Bapak Ibu, wa man ja'a bil hasanah, siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu yang kedua. Jadi diberikan 100 kebaikan, 100 kebaikan dikali 10. Berapa Pak? 1000. Luar biasa. Dosa mana kira-kira ini gugurkan Allah itu Ustaz? Tak tahulah kita Pak. Mungkin kita bersuuzon pada saudara kita,
Mungkin kita terpijak kaki kawan, mungkin kita macam-macam lah, tak tahu dosa yang mana. Kata Rasul, dihapus, diberikan 100 kebaikan kali 10. Yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dihapuskan 100 keburukan. Luar biasa, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diamalkanlah oleh bapak ini subuh, setelah selesai salat subuh dibaca 20 kali, Pak. Nanti zuhur dibaca pula 20 kali oleh ibu itu. Asar dibaca pula 20 kali. Maghrib dibaca pula 20 kali. Ba'da isya dia merenung sebentar, dibaca pula 20 kali. Dulu bapak ibu di zaman salafus saleh, para ulama dahulu, ketika mereka selesai solat, mereka tu merenung, berdiam diri sejenak, dan bahkan kawan kiri kanan tu tak tahu, sampai selesai dia melakukan zikir-zikir tertentu. Maka di antara zikir para ulama dahulu adalah yang kita baca barusan. Maka dihapuskanlah 100 daripada keburukan kita pada hari itu. Ini satu amalan. Maka mungkin bapak nanti, saya pernah praktekkan nih, Pak. Ketika saya berangkat ke masjid, rumah kebetulan jauh, tinggal di Palas. Palas itu dekat Simpang Bingung, masuk ke dalam lagi. Jadi kalau ke sini itu setengah jam sudah ancang-ancang. Maka di mobil itu kadang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu. Karena banyak ni tengok pas lampu merah tu, Pak, malam pulang malam tadi malam, sudahlah dingin, ada orang pakai motor. Nauzubillah pakainya, Pak. Tak tengok gimana caranya? Kita bawa mobil. Mana mungkin pula ke atas depan mata kita. Beriring-iringan pula depan tubuh. Aku macam mana mengelakkannya, Pak? Tak sadil. Begitu keadaan. Kita tidak mau berbuat dosa, tapi dosa itu datang. Nah, bagaimana caranya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang ketiga, manfaat yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Maka orang tersebut dijaga dari bisikan-bisikan, dari godaan-godaan syaitan sampai di waktu sorenya. Sore di sini maknanya bukan jam 4, jam 5. Karena kalau dalam bahasa Arab, Pak, kalau jam segini, jam sampai maghrib sampai isya nanti, bahasa Arabnya masa al-lail. Disebut masa, disebut sore. Tapi kalau sudah masuk jam 10 ke atas, masuk jam 12, baru disebut malam. Di jam segini ini masih disebut masa. Maka di sore hari, dari bangun tidur kita tadi, kita mulai baca 20 kali misalnya, atau berapapun jumlahnya, sampai kita tidur lagi, sudah tuntas oleh kita membacanya 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 4 keutamaan. Pertanyaannya, kok bisa begitu hebat kalimat ini, Ustaz? Kenapa begitu hebat kalimat ini? Nah, maka kita tengok pendapat para ulama. Jadi saya kutip beberapa kitab Bapak Ibu. Di antaranya kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab Jami'ul Ahkam, Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab Umdatul Qari Badruddin Al-Aini, dalam kitab Mirqatul Masabih, Mirqatul Mafati, Syarhu Mishkatul Masabih. Banyak. Jadi kata para ulama, salah satunya disebutkan oleh Sultan Ali Qari, bahwasanya kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat al-wahdaniyah. Kata beliau, man qala la ilaha, barang siapa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu ma'budun bihaqqi fil wujud, yaitu sesuatu yang diibadati kecuali yang wujud, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keyakinan,
menjauhkan perbuatan syirik, dia yakin Allah itu ada, dia yakin Allah yang memberikan pahala, dia yakin Allah yang menghapuskan dosa. Al-iqraru bitauhid, dia ikrarkan bahwasanya saya ini betul-betul hamba Allah yang lemah. Saya ini tak lepas daripada kesalahan. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya ghafiruz dzunub. Makanya di Al-Quran itu kan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena Allah satu-satunya yang mengampuni. Kemudian illallahu wahda la syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada yang setara dengan dia, fis sifat wa fil af'al, dalam sifat-sifatnya yang mulia dan perbuatan-perbuatannya, maksudnya perbuatan Allah tidak ada satu pun yang cacat. Gimana maksudnya Ustaz? Terkadang Bapak Ibu ada orang-orang yang mungkin imannya lemah. Ketika Allah beri musibah, lalu kemudian terucaplah dari mulutnya, ya Allah, apalah maksud Allah ini ya? Kok saya dikasih begini? Saya kan sudah sholat, saya kan sudah baca Al-Quran, saya kan sudah ini, tapi kenapa Allah beri sakit? Ketika kita mengeluh semacam itu Bapak Ibu, maka secara tidak langsung dalam hati kita ada pengakuan yang mana Allah tidak berbuat adil kepada hambanya. Kenapa begitu? Karena mengeluh. Makanya orang beriman ketika ditanya kaifa halukum, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau dia sehat, alhamdulillah. Kalau dia tidak sehat, apa jawabannya? Ibu ditanya nih, ibu sedang sakit nih, apa kabar Bu? Kalau sehat, alhamdulillah sehat. Ketika sakit, apa kabar Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Kenapa begitu? Kata para ulama, karena Allah tidak satu pun menetapkan perkara kepada manusia kecuali perkara itu baik. Ini tentu berdasarkan hadis Nabi Bapak Ibu. Suatu ketika Rasulullah sampaikan, ajaban li amri mu'min. Orang beriman itu sungguh sangat hebat. Hebat sekali. Inna amrahu kullahu lahul khair. Sesungguhnya segala perbuatan yang dilakukannya adalah baik. In asabahu darra, andai dia ditimpa kemudaratan, kesulitan, sakit dan sebagainya, sabar, lalu dia bersabar, fakana khairul lahu, maka itu baik untuknya. Wa in asabahu sarra, lalu kemudian Allah beri dia nikmat, beri badan sehat dan seterusnya, lalu kemudian dia pun bersyukur, fakana khairun lahu, maka itu baik untuknya. Berarti kalimat yang pendek tadi namanya kalimat tauhid atau kalimat thayyibah mengandung makna yang luar biasa, sebab ketika kita mengucapkan kalimat tersebut kita mengagungkan Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan segalanya, Engkaulah yang menghapuskan dosa, karena apapun ketetapanmu adalah baik. La syarika lahu, yaitu fis sifatihi. Lahul mulku, baginya kerajaan. Malikul malakut, yaitu pemilik dari seluruh kerajaan yang ada di dunia ini. Wa malikul amlak, wa malikul ilmi, memiliki ilmu dan seterusnya. Kemudian walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ketika kita membaca zikir tadi, kita memang langsung merenungkan maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya lah kerajaan atau miliknya lah kerajaan yang ada di alam semesta ini. Walahul hamdu, tidak ada pujian ataupun baginya lah segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Ali Sultan Ali Qari, lahul hamdu itu maknanya as-sana'u al-jazilu ala wajhil jamil, yaitu memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Pujian yang terbaik.
Maka tadi kita katakan tidak ada jawaban orang beriman ketika ditanya dalam keadaan apapun kecuali yang keluar adalah pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka bagaimana mungkin dia bisa memuji Allah ketika dia sakit? Apa kabar Pak? Itulah Pak ya, nampaknya hariku kini ku macet sadonya. Itulah awak lah berusaha dari pagi tadi. Ikolah buat lontong ko ha. Nak laku no. Buat es dia Pak, penjual es. Musim hujan. Siapa yang beli? Walaupun beli cuma 1-2 orang. Kemudian dia dengan kalimat thayyibat ini, ya Allah, hamba tahu hamba adalah sebagai hambamu yang hanya berusaha. La ilaha illallah. Saya telah berburuk sangka padamu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkadang kita ni Bapak Ibu, ketika kita sakit tu ada sebagian orang bawaannya marah Pak. Sekarang termasuk yang begitu Pak, sakit tu nak tenang pikiran. Ada orang sakit dia berzikir. Kau ya mantap Pak. Tapi kadang Pak, ketika sakit minta air ke anak, lambat datangnya. Biasanya marah tu enggak? Saya marah biasanya. Telepon pula istri lambat pula ngangkat. Macam-macam pikiran. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Segala untuknya kerajaan langit dan bumi, untuknya segala pujian bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Sultan Ali Qari, sya'ahu wa aradahu aw ala kulli syai'in qadirun balighun fil qudrati kamilun fil quwwati munazzahun anil ajzi wal fatrah. Yaitu ketika orang mengatakan ya Allah, engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka engkau menetapkan apapun dalam kehidupan saya ini, itu adalah ketetapan yang terbaik, mampu diterima oleh orang tersebut. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang yang membacanya, kemudian menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Inilah makna hadis yang kita baca tadi. Ada orang yang mungkin zahirnya dia banyak melakukan dosa, tapi kelak ketika dia berhadapan dengan Allah, dosanya itu dihapuskan oleh Allah berkat amal-amal yang dilakukan. Adapun pendapat yang lain Bapak Ibu, misalnya disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, ada tambahan kalimat ini, yaitu yuhyi wa yumit. Boleh. Jadi kalau dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Imam As-Sun'ani, maka itu lebih bagus. Karena kalimat yuhyi artinya yang maha hidup, wa yumit yang maha mematikan. Nah, kembalinya lagi zikir ini atau kalimat thayyibah ini kepada kajian tauhid. Meyakini segala sesuatu Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan, segala sesuatu Allah yang mewafatkan, Allah yang mematikan. Maka orang beriman hanya bisa menerima ketetapan-ketetapan yang telah dituliskan dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Jami' Ulumul Hikam, beliau pernah ditanya, mana yang lebih besar pahalanya? Orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang membaca zikir tadi? Ini tentu keadaannya tidak dalam keadaan perang Bapak Ibu. Sekarang di Gaza itu perang. Kita ikut ke sana atau di sini saja? Maka enggak perlu ke sana. Kita doakan. Tapi kita juga ingin mendapatkan fadilah yang besar. Maka kata beliau, Abu Sa'id Al-Hudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul ibadi afdalu darajatan indallah yaumil qiyamah. Siapa hamba yang paling tinggi derajatnya kelak di akhirat? Qala azzakirunallaha katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Zikir salah satunya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Bapak Ibu tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka qultu ya Rasulullah,
wa minal ghazi fi sabilillah. Kalau ada orang berperang di jalan Allah, qala Rasul bersabda, law daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yakhtadiba daman lakana dzakiruna afdalu minhu darajatan. Andai dia bawa pedang berhadapan dengan orang yang memerangi dia, kemudian dia berzikir, maka orang yang berzikir tadi jauh lebih hebat daripada orang yang berperang di jalan Allah. Ini maknanya Bapak Ibu, bukan berarti orang yang berperang itu tak mantap. Karena orang berperang itu fi sabilillah. Bahkan dalam pengajian kita sebutkan orang yang fi sabilillah itu apabila mereka meninggal, maka wa yunma amaluhu, amalnya itu mengembang. Itu orang yang fi sabilillah, Pak. Nah, fi sabilillah kita bisa enggak memperolehnya? Bapak Ibu kita semua datang dari rumah ke majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumahnya datang ke masjid bersengaja ataupun tak bersengaja, mungkin datang ke masjid itu tadi diumumkan, insyaallah Bapak Ibu nanti ada pengajian ba'da maghrib. Tiba-tiba dia berhenti sejenak. Dia ingin dengar pengajian. Dia tak ada niat sebenarnya untuk dengarkan pengajian, karena mungkin tak dapat informasi, tapi dia dengar sejenak, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu tercatat di dalam orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Begitu hebatnya orang fi sabilillah. Tapi ada zikir yang juga hebat seperti orang yang melakukan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama yang lain dalam kitab Badruddin Al-Aini, dalam kitab Umdatul Qari Sarhu Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau ini ulama Syafi'i, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah. Beliau mengatakan bahwasanya kalimat itu mengandung tiga keutamaan. Yang pertama, al-i'tiraf bi wahdaniyah, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah. Berarti sama dengan pendapat yang tadi. Yang kedua, wa 'ala syukri lillah, tanda seseorang bersyukur kepada Allah. Bapak dah bersyukur tu belum? Sudah. Apa tandanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dibacalah itu, dilazimkan oleh dia, maka termasuk orang yang tanda bersyukur kepada Allah. Yang ketiga kata beliau, wal iqrari biqudratihi ala kulli syai', dan dia meyakini sepenuh hati bahwasanya ketetapan-ketetapan Allah itu pasti baik terhadap hamba-hambanya. Bolehkah baca zikir dalam hati Ustaz? Boleh, silakan. Tak ada masalah. Bolehkah bersuara Ustaz? Boleh. Ini teknis saja Bapak Ibu. Mau dia bersuara, tapi yang tak boleh itu ketika ada kawan sedang solat, keras-keras pula bacanya, itu tak boleh, karena mengganggu. Karena solat itu lebih hebat. Suatu ketika ditegurlah seorang sahabat ini. Ketika ada orang yang sedang solat kemudian dia berzikir ataupun membaca Al-Quran dengan keras, maka pelankan suaramu ketika ada orang yang sedang solat. Nah, kapan saja membacanya? Membacanya terserah, mau dituntaskan di pagi langsung 100 kali ataupun berdicicil. Kata Sultan Ali Qari, yang paling bagus itu mutawaliyat. Zuhur sedikit, asar sedikit, maghrib sedikit, nanti sebelum tidur sedikit pula. Mengapa begitu? Karena hari-harinya itu dikawal oleh al-kalimah at-tayyibah. Andai Bapak Ibu, ketika dia tidur, sebelum tidur dia baca yang tadi, lalu kemudian dalam tidurnya Allah panggil dia, meninggal dalam keadaan tidur, maka orang tersebut sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa balasannya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, masuk surga. Luar biasa rupanya Pak. Kalimat pendek, maknanya dalam, fadilahnya luar biasa sekali. Baik, sedikit lagi.
Ada hadis yang agak mirip dengan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Man qala, siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali saja. Ini riwayat ini 10 kali saja. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi ibni Adam. Kalau 10 kali dia baca, yang dia dapat sama seperti memerdekakan 4 orang budak saja dari keturunan Bani Adam. Baik, terakhir penutup kalimat la ilaha illallah ini. Kelak di akhirat ada namanya kartu, bitaqah. Kartu itu ketika dibentangkan ternyata isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika orang itu melihatnya, dia tengoklah kalimat itu sejauh mata memandang. Maka kata Allah, adakah amal-amalmu yang telah aku sia-siakan? Adakah aku menzolimi kamu, wahai hambaku? Ketika ditengokkan nikmat berupa kalimat-kalimat thayyibah tadi, maka kata orang tersebut, tidak ada ya Allah, engkau satu pun tidak pernah menzolimi hambamu. Kata Rasulullah SAW, habis. Saya baca terjemahan saja. Ada seorang yang dipilih dari umatku pada hari kiamat, dan kebanyakan orang ketika itu lalu dibentangkan kartu catatan amalan yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu itu dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan padanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal itu berbuat zalim padamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan berkata, tidak. Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat hingga kamu tidak termasuk orang-orang yang zalim pada hari ini. Lantas dikeluarkanlah bitaqah, kartu sakti tadi, ini terjemahan kitanya, yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ia bertanya, apa kartu ini yang bersama catatan-catatku yang penuh dosa tadi? Kemudian Allah berkata pada, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkan kartu-kartu tersebut di atas dosa-dosa lalu ditimbang. Ditimbanglah kartu tadi, Pak, yang berisi catatan kalimat thayyibah. Ternyata itulah yang membantunya ketika kelak di akhirat. InsyaAllah. Ringan sekali. Tadi rencananya mau bahas 2 tadi, tapi rupanya tak cukup waktu. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pengajian kita ini terus nanti Bapak Ibu. Ini 4, besok 5, besok 6. Nah setelah ini selesai nanti perbuatan yang menggugurkan dosa, kita pun bahas tentang perbuatan yang menggugurkan amal. Jadi ada perbuatan yang membuat amal kita gugur. Itu pun kita hindari. Kita hindari itu, kita lakukan yang ini, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.